semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Haryo Bagus Wirawan. Kali ini agak berbeda sedikit, saya sambil berdiri. Dan ini memang bukan stand up, ya. Stand up-nya betul, tapi saya nggak berniat untuk melucu. Saya berniat untuk memberikan pelajaran selanjutnya yang berasal dari chapter 30, ya. Karena ini kelihatannya simple tapi perlu dibicarakan juga mengenai preventing disease. Bentar ya. Pencegahan penyakit pada sebuah kapal, ya, di atas kapal. Awalnya pada saat si pemilik kapal itu membeli kapalnya, ya, dia kan nggak beli beserta penyakitnya. Jadi kalau sampai di atas kapal tiba-tiba timbul ada orang yang sakit dan lain sebagainya, yaitu karena kesalahan dari si pengguna kapal, bukan yang beli kapal lagi dong, ya kan? Oke. Sekarang di chapter 30 ini tentunya saya akan membahas tetap dari buku IMGS, International Medical Guide for Ships. Seperti biasa, pada saat saya mau membacakan teori ini, Anda sudah memiliki bukunya. Bagi yang belum punya, coba lihat di YouTube saya yang pertama, ada di dalam deskripsinya, ya. Nanti silakan kalian baca deskripsi yang ada di video ini. Oke, secara umum, preventing disease di atas kapal itu melibatkan 4 hal besar, ya. Yang pertama adalah stop smoking. Nah, lalu yang kedua adalah balance diet atau diet yang seimbang. Yang ketiga adalah personal hygiene, ya. Yang keempat itu sleep, tidur. Pertama adalah stop smoking. Nah, masalah stop smoking, nah ini PR juga sih. Ya terus terang saya juga merokok. Tapi di sini saya harus membicarakan masalahnya bagaimana caranya berhenti merokok. Susah. Tapi yang jelas seperti ini. Permasalahan stop smoking di sini adalah karena dari IMO itu dia menilai bahwa yang di atas kapal itu merokoknya berlebihan, excess smoking, ya. Jadi merokok yang berlebihan. Jadi katakanlah biasanya satu hari bisa 1 bungkus, begitu di atas kapal bisa 2 bungkus, bahkan sampai ke 3 bungkus. Bicara masalah stop rokok ini, ya tentunya ini sudah bukan pengetahuan baru. Ini adalah pengetahuan yang umum. Apa bahayanya merokok, Anda tahu sendiri, ya. Dan di sini juga dibahasnya tidak begitu luas, ya. Cuma di sini dibilang apa yang harus dilakukan pada saat ada seseorang yang mau berhenti merokok. Ya, yang pertama memang harus kita akui bahwa nikotin itu adalah highly addictive. Ya, jadi dia menyebabkan ketergantungan yang tinggi sekali. Sering kan kalau kita misalnya ngelihat ada orang ngerokok, kita ikut bakar ngerokok. Atau nggak usah orang lah di samping kita. Kita lagi nonton TV, dia tahu di TV ada adegan orang merokok, kita ikut. Seperti itulah. Atau yang sudah menjadi mainstream, sugesti juga, mau BAB, merokok. Habis makan, merokok. Ngobrol sama teman, kongko-kongko di tempat kopi, merokok juga. Ya, jadi memang ini highly addictive. Yang kedua harus dipahami juga, pada saat Anda mau mengurangi rokok itu ada yang namanya nicotine withdrawal. Ya, jadi pada saat Anda mau berhenti merokok itu ada efek sampingnya karena sebelumnya kan Anda merokok. Ya. Nah, yang pertama ini adalah Anda sakau nikotin. Jadi ngelihat orang sedikit atau ngerasain bau asap rokok sedikit langsung yang badan nih kayaknya aduh kepengen banget gitu loh, ya. Terus susahnya konsentrasi dan sering lapar, ya, karena saya nggak tahu gimana ceritanya. Jadi orang merokok itu begitu berhenti dia lebih sering
ngemil untuk menyibukkan mulutnya dia, ya. Dan di sini sebagai nikotin replacement, pengganti nikotin, biasanya orang suka ngunyah permen karet, ya, ngunyah permen karet, tapi nggak satu dua, banyak, ya bisa berapa biji permen karet sehari. Nah, tentunya itu juga akan menyebabkan tubuh kita mengalami hiperglikemi, bisa jadi. Karena kan gula dalam permen itu kan gula sederhana yang gampang dirubah menjadi glukosa, sehingga terjadi penumpukan di dalam aliran darah. Oke. Lalu orang yang berhenti merokok itu biasanya menurut kasusnya itu 3/4 dari mereka itu akan kembali lagi merokok. Yang 1/4 bertahan untuk tidak merokok. Oke, selanjutnya mungkin Anda bisa dapat sendiri dari pengetahuan dari luar sana. Nah, sekarang ini yang berikutnya adalah balance diet. Diet yang seimbang. Ini agak susah mengingat kalian itu kerjanya di atas kapal yang mungkin dalam hal menu makanan itu nggak bisa kalian atur seenaknya kayak pada saat kalian di darat. Kalau di darat kan enak, ya, kalau nggak ada di rumah tinggal beli. Nah, kalau di kapal, nggak ada di kapal, ya sudah, mau beli kemana? Nggak bisa, ya. Jadi kan kalau secara teori yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus seimbang, masuk semua ke dalam tubuh untuk membuat badan kita lebih sehat lagi. Nah, permasalahannya di sini adalah bahan-bahan makanan di atas kapal ini ya kalau bisa dibuat seimbang, tapi kalau enggak, ya itu balik lagi kan tadi, kalian harus makan. Sementara kalian harus makan, makanan yang masuk itu menjadi tidak seimbang. Ya. Kalau ya di sini sih ditulis kalau protein itu asalnya dari mana, lemak dari mana, karbohidrat dari mana. Oke lah, itu tahu sendiri ya. Protein itu ya biasanya ya daging-dagingan, lemak itu ya gaji di situ termasuk lemak-lemakan, ya. Kalau minuman lainnya seperti susu itu juga mengandung lemak, keju, ya kan. Lalu karbohidrat di sini ya karbohidrat ada nasi, ada jagung, ada roti dan lain sebagainya. Berikutnya adalah a healthy diet is one that provide. Jadi menurut dia makanan yang sehat dan makanan yang seimbang adalah satu, at least 5 serving a day of fruit or vegetable, especially lentils. Oke. Berarti satu adalah selain makan makanan yang kalian makan di atas kapal, jangan lupa untuk memasukkan sayur dan buah-buahan. Nah, ini jadi PR lagi. Di atas kapal seberapa lama buah-buahan atau sayuran itu bisa bertahan? Ya. Lalu unprocessed cereal and fruit as sources of carbohydrate rather than sugar dan starch. Jadi untuk karbohidratnya, ya, coba kalian ambil dari buah dan sereal, jangan dari gula, ya, gula atau yang tepung-tepungan. Lalu limited fat, jadi kurangi lemak-lemakan, boleh makan tapi agak dikurangi lah, ya, mengurangi lemak. Jadi ini memang nggak ada batasannya harus berapa gram, sekian gram, karena pekerjaan di atas kapal beda-beda, dari mulai nahkoda, mualim, kepala engineer, masinis, oiler itu beda-beda kerjanya dan kebutuhan kalorinya pun beda-beda. Oke, lanjut di sini adalah personal hygiene. Kebersihan badan. Kebersihan badan itu sebenarnya saya nggak usah ngomong di sini karena itu udah pengetahuan Anda atau itu udah sesuatu yang Anda harus lakukan semenjak kecil. Ya. Personal hygiene, mandi 2 hari sekali. Paling nggak cuci tangan, lalu sikat gigi, keramas, mengganti pakaian dalam setiap hari,
mencuci handuk kita setiap 2-3 hari sekali, jangan sering-sering pakai handuk basah. Ya, itu personal hygiene. Nah, kenyataannya itu berbeda. Jadi pada saat saya dulu pernah pergi ke suatu daerah, ya, remote area gitu, karena tugas dari instansi saya nginep di kapal itu sekitar 10 hari lah, sampai 12 hari. Saya nggak tahu kenapa di atas kapal tuh ternyata saya ngerasain sendiri malas mandi. Nah, ini gimana saya harus ngajarin mandi sementara di atas kapal saya sendiri malas mandi. Nggak tahu kenapa, apa penyebabnya. Padahal sebenarnya sih hidup di atas kapal sama di darat itu ya sama aja. Cuman bedanya makanan yang Anda dapatkan itu nggak bisa kayak di darat. Oke, lalu berikutnya adalah di sini masalah tidur. Nah, tidur ini masalahnya Anda kan di atas kapal ini ada jam jaga 4 jam kan. 8, 12, 12, 4, 4, 8, 8, 12 begitu terus. Nah, kalau yang kebagian di malam sampai tengah malam enak. Nah, yang kebagian di jam 12 sampai jam 4 pagi atau jam 4 pagi sampai jam 8 malam itu tentu waktu tidurnya akan terganggu. Ya. Nah, di sini tidak dijelaskan, cuman yang jelas yang pertama itu adalah bagaimana caranya Anda mengatur jam tidur Anda. Ya, sehari, kalau saya tuh sehari harus tidur sekitar malam ya 6 jam lah, 6 jam. Jadi kalau saya cuman kebagian tidur 2 jam, saya harus cari lagi 4 jam tuh saya harus tidur. Oke, berikutnya setelah 4 yang tadi, saya sudah baca di sini memang banyak banget bahasannya, tapi saya ringkas aja. Yang pertama setelah 4 tadi adalah jangan lupa untuk exercise mandiri, latihan mandiri. Terserah apa aja, mau itu squat jump, mau itu pull up, sit up, plank, mau itu skipping, terserah. Pokoknya kalian harus cari waktu untuk latihan sendiri, exercise sendiri, atau lari-lari kecil sore muterin kapal itu supaya dapat keringet, nggak masalah. Ya, yang pertama tuh. Yang kedua berarti itu tadi ada 4, ini kelima, yang keenam. Nah, yang keenam sebagai tambahan tadi adalah jangan lupa untuk pakai APD. APD penting, ya. Saya membahas tentang APD ini sebenarnya untuk bidang lain ya itu, tapi di sini oke lah saya memasukkan juga. APD yang dimaksud itu adalah alat pelindung diri. Contoh kayak misalnya bagi Anda yang kerja di kamar mesin, ya itu jangan disepelekan. Pakai alat pelindung telinga Anda. Kelihatannya sih cuma sebentar masuk, sebentar masuk, sebentar masuk, sebentar keluar masuk gitu kan. Tapi coba Anda akumulasi setiap kali Anda masuk. Berapa menit? Katakanlah kebisingan di kamar mesin itu sekitar 80 sampai 90 desibel. Nah, kalau menurut di teori 80 sampai 90 desibel itu kalau memang kita terpaksa kuping kita mendengar bising setinggi itu kuping kita hanya bisa menerima sekitar mungkin 5 menitan lah. Nah, kalau setiap hari Anda keluar masuk, coba diakumulasi, itu lebih apa enggak dari 5 menit? Harusnya lebih. Nah, itu juga akan jadi akan berpengaruh juga. Ya nggak cuman itu aja, bagi koki misalnya, cobalah pakai sarung tangan pelindung pas motong-motong supaya dia nggak kena pisau, karena kan kapal goyang-goyang. Dan lain sebagainya untuk APD yang saya maksudkan. Nah, lalu yang terakhir adalah hindari untuk mengangkat benda yang berat. Kalau nggak kuat, bilang nggak kuat sendirian. Salah. Saya ulangi. Kalau nggak kuat, bilang nggak kuat. Jangan sendirian, coba angkat. Ya. Jadi caranya ngangkat benar. Nah, seperti ini saya contohin.
Ini benda yang mau saya angkat ya. Kalau ngangkatnya begini, tumpuannya kan ini, ya. Ini kalau benda ini berat, ya tumpuan ini nggak akan kuat. Ini tumpuan ini paling kuat sekitar 15-20 kilo lah untuk mengangkat benda gini. Dan itu akan cepat terserang sakit pinggang. Tapi kalau caranya seperti ini, ya badan tegak, pegang. Lalu yang tumpuannya adalah ini, ya tumpuannya adalah ini sambil kita angkat kuat, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cara ngangkat yang betul. Kalau ngangkatnya begini, salah. Dah, ngerti ya semua? Oke. Kira-kira ini bab ya sampai sini aja. Oke, semuanya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus out. Pas kan?